Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darujatun Daiman dengan NIM 1910200575 akan mempresentasikan dalam bentuk video tentang materi yang sudah saya resum kemarin, yaitu mengenai asas-asas pekerjaan sosial dengan individu yang terdiri dari 6 asas. Oke, langsung saja masuk yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Dalam prakteknya, klien akan memberikan banyak keterangan mengenai masalah dirinya, yang mungkin sesekali juga banyak rahasia pribadi yang ikut diungkapkan. Maka Peksos harus bisa menyimpan data tersebut tanpa pengecualian, walaupun itu kepada sahabat maupun keluarga. Peksos harus bisa bersikap profesional dalam hal ini. Peksos juga harus bisa meyakinkan klien bahwa menjaga rahasia adalah bagian dari kode etik yang harus dipatuhi oleh Peksos, sehingga klien akan merasa bahwa semua rahasianya akan disimpan rapat-rapat oleh Peksos, dan klien akan merasa dengan mudah terbuka karena memang sudah nyaman, sudah diyakinkan. Itu yang pertama, asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua ada asas empati. Empati adalah kemampuan untuk menyatu dengan klien seolah-olah Peksos juga ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh klien. Dengan demikian, respon yang ditunjukkan Peksos kepada klien adalah respon yang tidak sembrono tentunya, karena sudah seperti merasa apa yang sudah dirasakan klien, dan sangat menghargai perasaan yang sedang dialami klien. Dalam situasi seperti ini, klien akan merasa lebih nyaman karena posisinya diakui oleh Peksos. Yang ketiga, ada asas hubungan. Dalam asas hubungan ini, Peksos harus bisa menjaga hubungan baik dengan klien, dan ketika hubungan itu sudah terasa baik, Peksos juga harus menyadari dan menyadarkan klien mengenai posisi yang sedang dijalani saat proses itu berlangsung, bahwa Peksos adalah orang yang mencoba menolong klien, sedangkan klien adalah orang yang membutuhkan pertolongan dan sadar pula terhadap masalah yang sedang dialami. Ada sesuatu yang harus dihindari oleh Peksos adalah Peksos dilarang membuat suatu tindakan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara Peksos dan klien. Hal ini mungkin bisa saja terjadi tanpa kesengajaan. Misalnya, saat klien bercerita, justru dengan ceritanya Peksos memotong misalnya. Ketika klien cerita, Peksos memotong dengan ucapan yang belum bisa diterima oleh klien. Jadi memang harus hati-hati. Padahal klien sendiri masih ingin didengarkan misalnya, tanpa dipotong ceritanya. Peksos harus peka dan bisa memposisikan diri demi bisa menjaga hubungan harmonis dengan klien. Kemudian yang keempat ada asas individualisasi, yaitu Peksos harus menerima klien sebagai individu yang utuh, yang berhak dan memang sedang mengalami penderitaan. Sebagai individu, klien akan memiliki sifat yang berbeda dengan klien yang lain, yaitu uniklah sebagai individu. Walaupun di beberapa titik secara umum mereka memiliki kesamaan, dalam hal yang lebih mendetail mereka memiliki jiwa yang berbeda sehingga diperlukan atau sikap yang diberikan Peksos haruslah berbeda sesuai yang dialami oleh klien. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada asas partisipasi. Dalam asas partisipasi kali ini lebih dekat dengan asas yang sudah dijelaskan di atas, yaitu asas empati ya. Tapi bedanya partisipasi tidak hanya ditunjukkan oleh sikap seperti merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh klien, tapi partisipasi juga ada semacam tindakan langsung. Dengan demikian, klien merasa bahwa Peksos yang akan memberikan pertolongan sudah benar-benar memahami penderitaan yang sedang dialami. Jadi partisipasi ini selangkah lebih maju ya ketimbang empati. Kalau empati itu hanya merasakan
seolah-olah merasakan penderitaan klien, tapi partisipasi ini juga ikut berpartisipasi secara fisik gitu. Mungkin ikut memberikan tisu ketika klien menangis atau macam-macam lah. Jadi tinggal kondisi dan situasi saat itu. Intinya partisipasi itu berupa tindakan. Kemudian yang keenam dan yang menjadi terakhir adalah asas kesadaran diri pekerja sosial. Dalam menghadapi klien, Peksos harus menyadari dirinya adalah seorang pekerja sosial yang berdaulat. Peksos harus mampu memisahkan antara tugas sebagai pekerja sosial dan tugas sebagai dirinya pribadi.